Hai, apa kabar? Sebentar ya, lagi di make upin dulu biar kelihatan cantik gitu loh di kamera. Ya nggak, Say? Ya, oh, diapain juga cantik sih. Ih, kamu bisa aja. Sini. Oke, nanti kita akan mulai pas countdown ya. Dan nanti di dalam Mbak langsung masuk dan duduk aja di posisi yang udah ditentuin. Jangan lupa prokesnya ya. Oke, Oke, Kak, sekarang sudah bisa masuk ke ruangan. Jadi good luck. oke, thank you. Hurry. Oke, kita mulai countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, halo, selamat malam semua. Selamat bertemu kembali di webinar Juara Coding. Kali ini kita akan membahas bersama teman kami dari Juara Coding, yaitu ada Mas Alif. Halo, Mas Alif. Halo Pak Dewa, halo semua. Halo semua. Oke, Mas Alif, di sini kayaknya banyak teman-teman yang pengen tahu nih ya. Zaman sekarang ini kan zamannya artificial intelligence ya. Tentunya pasti akan ada impact-nya di dunia SQA juga seperti itu. Nah, boleh dong ini Mas Alif yang dulu pernah kalau nggak salah belajar juga ya di Juara Coding untuk menjadi QA. Kalau boleh ceritakan Mas Alif mungkin bagaimana waktu belajar menjadi QA di Juara Coding, kira-kira ada kisah-kisah yang lucu atau mungkin ada kisah-kisah yang menarik buat teman-teman dengarkan semua. Iya Pak Dewa, ada sih Pak, banyak sih jadi bilang. Oke, tuh apa tuh yang paling menarik tuh kira-kira Mas Haji tuh, Mas Alif? Yang paling menarik itu saya kan lulusan IT ya Pak, lulusan IT. Tapi saya bingung tuh sebenarnya arahnya mau kemana, portofolio juga belum ada. Terus dikasih tahu lah sama temen tentang SQA. Saya cari-cari tahu lah SQA itu apa sih ya kan. Oh ternyata dia tugasnya testing gitu kan Pak. Nah, udah cari-cari lah tuh. Ketemu juara coding nih, juara coding ya kan. Ternyata ada program bisa gitu kan, menarik banget tuh, baru fresh graduate lulus, belum ada modal apa-apa. Waktu itu kalau Oke, nggak jadi salah, iya. kemarin tuh waktu di SQA sendiri tuh diajarin apa aja tuh kira-kira ya Mas Alif ya istilahnya ya? Oh, dulu waktu di SQA juara coding tuh diajarin Java ya, fundamental itu wajib banget sih. Terus Selenium juga untuk testing automation-nya. Oke, Gitu sih, Pak. ini Mas Alif nih ya, ini kan zamannya artificial intelligence ya. Iya, Kira-kira bagi Mas Alif sendiri nih ya, bagaimana sih artificial intelligence menurut Mas Alif itu teman atau ancaman sebetulnya? sebetulnya temen sih menurut saya sih, Pak. Masih jauh lah menurut saya buat jadi ancaman itu. Oh iya, Iya, positif ya istilahnya ya. iya, kita manfaatkan aja lah lagi Oke, ada. kok bisa disebut teman emang kenapa Mas istilahnya Mas? Itu sangat membantu, Pak, menurut saya ya. Apalagi tuh yang saya kan tahunya AI booming tuh gara-gara yang ChatGPT itu ya, yang kita bisa nanya langsung dijawab sama dia tanpa harus nyari-nyari sumber dulu. Itu sangat membantu sih. Apalagi dalam membuat script automation ya. Saya kan suka kadang error tuh. Tuh tanya ChatGPT sering kebantu sih, Pak. Oke, Tapi jadi itu secara nggak langsung kan ya. oke, Secara jadi langsungnya mungkin banyak software-software seperti UiPath itu kan sudah terintegrasi AI ya. Jadi itu lebih mudah lagi tuh oke, jadi kalau ada pakai malah ada UiPath. tools-tools juga ya yang bisa ngebantu ya Iya, Mas Haji ya istilahnya ya. Oke, mungkin RPA ya. Mas Haji, mungkin apa sih tips-tipsnya Mas Haji buat teman-teman yang pengen jadi QA
biar bisa jadi QA. Kalau nggak salah sama Mas Aji juga sudah bekerja ya istilahnya ya. Iya Pak, saya sudah bekerja Pak. Oke, mungkin tipsnya gimana sih biar teman-teman semua bisa ngikutin nih jejaknya Mas Alif sendiri istilahnya seperti apa, Mas? Tips-tipsnya ya, kalian tuh untuk jadi SK harus teliti, terus harus tahu fundamental pemrograman, bahasa pemrograman minimal Java. Terus juga harus apa ya, harus berani juga sih untuk nyari-nyari kesalahan si developer ini. Gitu Pak. Wah, Ada cari-cari bugs kan? kesalahan nih. Serem juga nih cari-cari kesalahan ya. Ya namanya manusia ya. Oke. Bukan cari-cari kesalahan orangnya kan ya Mas ya istilahnya ya. Bukan Mas, si software-nya Mas. Oke, software-nya ya. Iya. Ini menarik sekali sih ya, karena sekarang ini kan banyak ya orang teman-teman semua ini entah khawatir atau entah belum tahu ya istilahnya ya. Kira-kira apa sih impact-nya gitu kan. Dan hari ini mungkin kalau boleh nanti kita akan present sedikit peran AI dalam test automation itu seperti apa sih. Kenapa kita harus mengetahui peran AI ya? Ini selepas dari tadi pengalaman dari Mas Alif yang cukup menarik banget ya. Bagaimana menjadi seorang QA. Nah, sekarang ini dengan adanya kemajuan zaman ini ternyata kita nggak bisa menyepelekan ya artificial intelligence di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ya tentunya pasti banyak impact-nya ya. Banyak banget impact-nya. Dan saya akan present sedikit. Kira-kira apa sih impact-nya kalau kita tadi ya, kalau kita nggak ngerti AI dan kalau di dalam SQA sendiri itu juga ternyata sudah ada ya AI-nya sendiri seperti itu ya. Jadi artificial intelligence sudah ada juga gitu kan. Nah, kita akan melihat apa sih peran AI dalam test automation. Ya, pertama bagi teman-teman yang belum tahu SQA dan alasannya kenapa kalian harus belajar SQA ya karena jujur aja nih menurut data ya kita itu membutuhkan kurang lebih seluruh dunia itu ya kalau di Indonesia ya membutuhkan 600.000 talenta digital setiap tahunnya. Ini sampai tahun 2030 ya. Dan estimasinya itu sekitar 9 miliar orang itu yang dibutuhkan sampai tahun 2030 itu talenta digital gitu kan. Jadi mau nggak mau kalian kalau nanti bekerja ya prediksinya bagi orang-orang yang sudah memprediksi ya. Di sini ada contoh McKinsey dan World Bank. Rata-rata semuanya harus mengenal teknologi dan dunia digital ya. Tapi seperti apa nih yang kira-kira dibutuhkan ya? Kita tahu sendiri kalau developer sendiri ibaratnya sudah tahu ya kalian ya. Tapi kalau software testing itu apa sih ya? Jadi software testing itu adalah proses dalam mengevaluasi sistem dan komponennya dengan tujuan untuk mencari apakah software tersebut sudah memenuhi dengan requirement yang telah dispesifikasikan. Jadi kita melihat apakah software itu sudah layak untuk digunakan atau tidak. Caranya banyak. Caranya bisa menggunakan sekarang ada namanya automation ya, atau manual. Yang dulu kita lakukan adalah manual ya, kita ngecekin aplikasinya satu persatu. Terus muncullah automation. Automation berarti pengecekan itu sudah dilakukan oleh komputer atau bot ya atau robot ya seperti itu ya. Nah, tetapi ada banyak keterbatasan ya kan. Jadi keputusannya itu pasti kita akan program terlebih dahulu ya kan. Dengan adanya artificial intelligence ini, nah ini lebih canggih lagi ke depannya. Kenapa? Karena decision yang penting-pentingnya ya yang mungkin harus menggunakan manusia saat ini ke depan sudah bisa menggunakan robot ya. Atau bahkan mungkin kita bisa tinggal menyuruh robot tersebut untuk melakukan uji testing. Ya, cukup menarik ya istilahnya ya. Kalau dulu kita harus memprogram, sekarang kita mungkin memprogramnya tetap ada dan bisa sambil nyuruh juga istilahnya. Tetapi secara konsepnya tetap harus tahu ya. Jadi artificial intelligence benar tadi ya, itu lebih ke alat bantu ya. Jadi membantu kita untuk mempercepat pekerjaan kita. Ya kan, tapi apakah bisa mereplace? Enggak, kita masih butuh pilotnya yang untuk membuat konsep bisnisnya atau konsep prosesnya itu tetap dibutuhkan manusia. Oke. Sekilas apa sih sistem berbasis AI itu? Ya tentunya tetap menggunakan algoritma ya. Tapi dia yang dihasilkan adalah model analitiknya ya berdasarkan dari data-data historisnya. Maksudnya data-data sebelumnya. Jadi anggap aja
seseorang yang belajar macam-macam lah sehingga dia bisa memiliki banyak pengetahuan ya. Tapi orang ini kita sebut namanya model AI ya kan. Nah, ini dari model ini yang mendasar tadi ya AI untuk mengambil keputusan ya. Jadi dan aktivitas tes sehari-hari. Jadi dia bisa mengenali perbedaan dari sebelumnya yang telah pernah kita catat atau menyiapkan model yang kemudian dia lihat kira-kira pengujian yang seperti apa yang cocok untuk pengetesan software tersebut, ya kan. Dan nanti dia juga akan mengasih tahu kalau nanti cacat-cacatnya itu atau bugs-bugsnya itu bisa diperbaiki oleh programmernya, gitu kan. Tapi ini lebih dibantu oleh artificial intelligence. Oke ya. Banyak ya caranya ya. Yang sekarang, yang zaman dulu maksudnya, zaman dulu tuh sekarang menggunakan fuzzy system ya. Yang sekarang mungkin kita sudah masuk ke dalam neural network. Dan tentunya nanti ke depannya pasti akan ada yang lebih evolusioner lagi ya, computation-nya ya. Entah itu artificial intelligence pakai quantum computing mungkin kayak gitu. makin canggih ya. Jadi tetap tapi itu menggunakan algoritma ya, algoritma yang ibaratnya kita bikin modelnya. Ya kan? Terus benefitnya apa? Jika quality software assurance ini kita gabungkan dengan AI ya, tentunya ada beberapa ya yang kita bisa ambil ya. Beberapa ini ya poin-poin terbesarnya. Contohnya seperti efisiensi, ya kan? Efisiensi di sini adalah mempercepat bagaimana penulisan logik untuk pengetesan softwarenya ini bisa dibantu oleh artificial intelligence. Terus kemudian bisa juga menambah akurasinya, ya kan? Kesalahan-kesalahan yang dibikin oleh manusia bisa dikurangi dengan tadi ya artificial intelligence itu sendiri ya. Jadi bisa si AI ini bisa semakin lama semakin pintar untuk mengidentifikasi bug atau kesalahan-kesalahan yang lebih kecil maupun kompleks ya, yang sering terlewatkan oleh manusia ya kan, karena manusia mungkin ada kurang telitinya lah ya gitu kan, atau ada capeknya ya. Kalau robot ini kan kadang-kadang tadi ya bisa kerja 24 jam tanpa berhenti gitu kan, istilahnya kan, tanpa dia capek itu kan. Ya, tentu aja di sini kita bisa melihat konsistensinya. Jadi kesalahan-kesalahan kecil yang tadi karena kurang teliti dan lain-lain ini akan bisa eliminir ya istilahnya, bisa dikurangin. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah scalability-nya. Jadi kalau manusia membutuhkan manusia yang banyak ya tentu berbeda ya dengan kita menambah resource yang ada di komputer ya atau di sistem ya. Jadi scalability-nya untuk kompleksnya juga akan lebih tinggi. Jadi ada beberapa benefitnya. Jadi apakah tapi orang-orangnya akan hilang? Mungkin enggak ya, tetapi yang dibutuhkan tadi ya orang-orang SQA yang mengenal teknologi dari artificial intelligence itu sendiri gitu kan. Ya ini challenge buat kalian juga. Jadi nggak bisa kalian apalagi yang masih manual ya, terus nggak belajar automation, apalagi automation sekarang sudah dibantu oleh artificial intelligence juga. Tentunya persaingan pekerjaan ke depan akan lebih ke arah orang-orang yang bisa menerapkan teknologi secara up to date gitu kan. Itu udah hukum alam ya. Ya contohnya ya sekarang ya kalau kita jualan koran tentunya akan lebih susah ketimbang kita jualan media-media yang ada di digital gitu kan istilahnya kan. Bukan berarti koran nggak bagus gitu kan. Tapi ya tadi ya sudah transformasi bisnisnya adalah ke digitalisasi gitu kan. Jadi hilang nggak informasi berita? Enggak, malah makin banyak sekarang gitu kan. Tetapi bentuknya apa? Bentuknya adalah digital. Jadi bukan menghilangkan orangnya, tetapi mengganti atau mengevolusi dari sistemnya itu sendiri seperti itu kan. Ya tadi ya contoh paling gampang adalah koran gitu kan istilahnya kan. Sekarang mungkin koran informasinya masih ada, tetapi bentuknya dalam dunia digital ya. Bisa ada di Kompas, kompas.com ya kan. Bukan koran Kompas lagi ya, detik.com gitu kan istilahnya kan. Tapi tetap ada, news tetap ada gitu kan. Dan orang-orangnya pun masih dibutuhkan seperti itu ya. Tetapi ya tadi kalau nggak bisa transformasi, tentunya ini akan menjadi kerugian tersendiri ya. Dan banyak ya tools-tools yang digunakan itu. Biasanya untuk apa aja sih artificial intelligence dan machine learning itu pada SQA di toolsnya itu digunakannya di bagian mana sih? Contohnya di sini ada misalnya contohnya adalah self healing script ya. Di sini berarti bisa memperbaiki dari error sebuah program istilahnya ya. Jadi misalnya atau
benar-benar tidak perlu campur tangan manusia. Misalnya contohnya seperti ini ya, banyak sekali yang masih terkendala kalau kita mengetes base-nya on UI, ya user interface. Contohnya, apakah udah simetris belum sih tampilannya, atau sudah layak belum sih, bagus belum sih untuk tampilannya, sudah enak digunakan atau belum sih gitu kan. Kalau sekarang kan ini masih back decision manusia ya. Kedepannya dengan modelingnya AI yang semakin canggih gitu kan, dia bisa menentukan apakah UI ini sudah merupakan standar atau belum. Nah, secanggih itu ya istilahnya ya. Terus kemudian ada test data generation. Nah, ini juga dibutuhkan untuk orang-orang SQA ya. Contohnya kita mau menginput sebuah informasi biodata lah, misalnya seperti itu simpelnya ya. Nah, kombinasinya tentu kita harus memiliki data testnya ya. Data testnya itu harus kita bikin. Ya kan? Dengan AI, data test itu bisa dibuat dengan mudah ya, tanpa kita harus membuat manual. Dengan artificial intelligence tentunya bisa dibuatkan oleh si robot tersebut, istilahnya dalam skala yang besar. Terus kemudian test case prioritization ya, jadi dia bisa menganalisis pengujian data dari historisnya dan mengoptimalkan pelaksanaan yang paling efisien bagaimana sih untuk melakukan pengujian tersebut, istilahnya kan. Nah, apakah ini masih dalam dunia mimpi atau sudah ada dalam real case-nya? Tentunya yang disebutkan di sini ya beberapa, contohnya kayak test data generation dan test case preparation sama self-healing script ini sudah ada ya yang menerapkan ya, tools-tools SQA seperti ini. Nanti akan kita tunjukkan. Oke? Mungkin bagi yang penasaran, mungkin akan ada sedikit show sedikit di sini. Bagaimana kita menggunakan tools, ya, tools untuk tadi ya, untuk SQA. Jadi di sini saya ada satu tools namanya adalah tes rigor ya. Jadi tes rigor ini bisa digunakan untuk melakukan pengetesan, tetapi dia sudah dibantu dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, contohnya untuk pembuatan skripnya segala nggak menggunakan coding ya, tetapi menggunakan prompting istilahnya. Oke, mungkin akan kita coba untuk demonya. Di sini saya akan menjelaskan step ya. Seorang QA menggunakan tools AI ya. Oke, sangat canggih sekali nih toolsnya. Apa sih nama toolsnya ya? Oke, ini salah satunya adalah tes rigor ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada deskripsi singkat ya mengenai tes rigor ya. Oke. Nah, di mana tes rigor sudah menggunakan AI ya. Oke. Ketika pembuatan tes automation. Nah, di sini juga sudah disediakan dokumentasi ya. Oke, dokumentasinya mulai dari klik gitu ya. Oke, dan seterusnya. Oke, ini sehingga memudahkan ya keyword apa saja yang harus digunakan nantinya. Dan tidak perlu lagi ngoding. Ya. Oke. Nah, ini contoh, kita harus register dulu sebelumnya. Ya. Oke, setelah register, nah kita akan diarahkan ke halaman ya test suite. Ya, kita harus membuat test suite baru. Ya. Kemudian nanti tipe testingnya apa sih yang mau digunakan? Gitu ya. Oke. Nah, tipe-tipe testingnya, oke, di sini ya test suite. Oke, tipe testingnya apa saja? Dan saya sudah buatkan contohnya satu, gitu ya. Oke, di sini salah satu contohnya. Dan ini adalah testing untuk web, ya, untuk aplikasi web. Oke. Ya. Nah, aplikasi yang akan dibuat, ya apa saja, oke, yang akan ditesting nantinya. Kita akan buatkan salah satu test case, ya. Oke, tapi di sini ada beberapa tombol. Nah, si AI nanti, gitu ya, itu akan bisa mengetahui ya elemen yang ada di aplikasi web tersebut. Ya. Oke, di sini contohnya langsung saja login terlebih dahulu. Ya. Oke. Nah, ini test case yang akan dibuat. Ya.
Contohnya kita akan add product gitu ya. Di sini namanya basket ya. Tapi anggap saja ini adalah sebuah keranjang gitu ya. Oke, biasanya kan bahasanya cart ya. Oke, kemudian nanti untuk mengecek apakah produknya sudah masuk ke keranjang atau belum, ya, itu juga menggunakan teknologi AI dari aplikasi dari tools tadi ya, si Rijor. Oke, dari sini ya. Nah, ketika pembuatan test case pun, nah kita bisa generate menggunakan AI, gitu ya. Jadi stepnya akan langsung disediakan atau emang kita custom ya. Oke, dari sebuah test case tersebut. Oke, contoh nih yang di generate oleh AI ya. Padahal hanya sebuah deskripsi awalnya ya, tetapi bisa di generate ya ke dalam step ya. Dan step-step tadi itu ada di dokumentasi ya. Nah, untuk login itu adalah salah satu mirip dengan function lah ya. Mirip dengan function di mana nanti di dalamnya sih tetap ada langkah-langkah ya atau step ya. Atau misalkan user add product ya. Oke, ketika di generate ya itu akan muncul keyword yang digunakan pada tools ya tes rigor. Oke, ada klik dan seterusnya sampai cek ya. Oke, baik, tapi nanti kita akan custom saja dan kita akan lihat dokumentasinya juga ya, step by step kayak apa saja keyword yang dibutuhkan nantinya ya. Nah, uniknya itu kita nggak usah ngoding gitu ya. Nah, di sini oke, URL-nya kita copy terlebih dahulu ya. Oke, ada salah satu perintah di sini ya. Oke, ini test case, nama test case-nya kita kasih nama user add juice ya to basket ya. Oke, jadi kita akan add produk, salah satu produk di sini. Nah, terus ini ada keyword untuk membuka URL ya atau aplikasi webnya, yaitu dengan menggunakan perintah open URL ya. Kemudian dalam tanda kutip ya kita input ya. Setelah itu klik dismiss karena setelah sebelum ke account ya itu harus diklik dulu dismissnya. Oke. Nah, di account itu ada lagi tombol login ya. Kita coba kita akan logout terlebih dahulu ya sini. Nah, ini kan di situ ada login, setelah akun itu ada login ya. Sebelum kita input apa sih emailnya dan apa password ya. Oke, kita sekalian tes kembali login ya admin dengan email admin ya dengan passwordnya. Oke. Ya. Nah, oke, setelah login tadi kita masukkan enter. Di sini perintahnya enter ya untuk input. Ya, enter. Ini contohnya enter 1 ke checkbox ya. Nah, sekarang kita mau enter email ya ke elemen email ya, ke form email ya. Oke, yang pernah ngoding automation tentunya ya ini elemen atau locator itu harus dicari ya sebelum dieksekusi ya.
Oke. Nah, kita lihat nah, ini email kan. Nah, ini cukup dengan teks yang muncul itu apa sih? Ya. Oke, itu akan dianggap elemen. Ya, pastinya teknologi AI, machine learning ada nih di aplikasi tersebut ya. Oke, terus di situ ada tombol login dan loginnya dipisah ya, log spasi in. Oke, setelah input ke form email dan password, kita klik tombol login ya. Nah, kita lanjutkan step berikutnya ya, karena setelah login kita perlu klik tombol add ya, supaya nanti ada di keranjang ya. Oke, atau di sini istilahnya basket ya. Nah, di sini ada tombol add to basket. Oke, kita hapus dulu nih add to basketnya. Oke, nah ini ada ya. Oke, kita contohkan apple juice apple ya, apple juice ya. Oke, kita klik add to basket. Nah, ini akan langsung ya direct ya. Oke, ke tombol add to basket yang pertama ya, sini. Nah, setelah itu ada tombol lagi untuk mengecek apakah produknya sudah masuk ke keranjang ya, yaitu klik your basket ya. Oke, nah kemudian setiap test case tentunya kita tidak akan mengabaikan yang namanya verify ya, atau step untuk memverifikasi test case-nya ya. Oke, siapa tahu ketika di add produknya nggak ada di situ ya. Oke, jadi emang yang sudah terbiasa dengan test case tentunya perlu dilakukan pengecekan ya, atau verifikasi dari test case tersebut. Oke. Ya. Ya. Udah ya. Ya, tinggal kita tes add and run nih. Oke, add and run ya. Oke, itu stepnya. Oke, ada beberapa situ. Oke, dari awal kita open URL sampai yang terakhir ya. Oke, kemudian add and run ya. Nah, di mana sih prosesnya nih? Tadi kalau di awal sebenarnya kita pakai komputer atau servernya ya, di satu server ya. Jadi bukan dijalankan di PC-nya masing-masing ya, eksekusi test case-nya. Tetapi di server test rigor ini ya. Ya, kemudian setelah kita tunggu ya, itu muncul beberapa screenshot ya stepnya, dan sebenarnya kita bisa kita lihat ya proses kalau istilahnya apakah ke record gitu ya. Nah, tentunya nih nanti hasil eksekusinya itu di record juga ya, tapi di sini mulai dari screenshotnya dulu deh ya, sebelum kita lihat videonya ke record atau tidak ya. Oke, ini machine learning sekali ya AI-nya gitu kan. Oke, mereka tandai teks yang muncul, makanya tadi ada teks yang muncul di web aplikasi tersebut yang mau diklik atau yang mau di input gitu ya. Oke, mereka akan tandai ya. Nah, sampai ke cek nih ya. Oke. Ya, dan hasilnya pun paste nih
ya dari si test case tersebut. Ya, artinya apa? Verifikasi sampai langkah terakhir yaitu ya. Ya, nah inilah ya tadi ya mulai dari test case awalnya kita buat, nah, sampai kita pilih tipenya ini mau testingnya sedang pakai testing apa sih? Web app atau mobile ya? Nah, terus atau mungkin testing desktop. Ya. Nah, nah inilah ya hasilnya. Ya. Kemudian kita bisa lihat videonya nih. Ya, prosesnya supaya lebih terlihat. Kalau screenshot emang sudah cukup jelas sebetulnya ya. Oke, tapi ini lebih jelas lagi ketika kita lihat video automationnya. Oke, nah ini luar biasa sekali ya tools tersebut. Ya, oke sudah eksekusinya di komputer mereka gitu ya. Sampai dibuatkan screenshot dan record videonya. Ya, oke, nah ini proses automation ya sampai ke tadi ya bracket. Oke, nah ini tools yang cukup canggih sekali menurut kami ya. Ya, sehingga sangat memudahkan atau sangat membantu sekali nih pekerjaan seorang QA ya. Oke, dan selamat datang di dunia AI ya. Oke, dimana mulai kemarin ya ChatGPT sudah trending, oke, sampai tools mereka menggunakan AI. Oke ya, thank you. Jadi tadi bisa kita lihat semua teman-teman, tools dengan menggunakan tes rigor itu bahkan hampir zero coding ya istilahnya ya, zero code banget gitu kan, tinggal teks-teksnya yang kita definisiin, bahkan untuk tadi ya, untuk resource komputernya pun nggak perlu kita butuhin yang canggih-canggih komputer kita ya, tinggal yang penting bisa ngakses web dan instance-instance untuk pengetesannya dilakukan secara tadi ya, menggunakan server yang kita bisa instance banyak gitu kan, sehingga secara kapasitinya pun benar-benar bisa besar banget ya istilahnya ya. Jadi nggak satu persatu lagi gitu kan istilahnya ya. Terus kedua, semuanya terdokumentasi dengan baik dan sudah ada dokumentasinya secara hasil pengetesannya juga. Dan itu baru awal ya, baru awal bagaimana kita bisa mengintegrasikan machine learning atau artificial intelligence ke dalam sebuah pekerjaan kita, khususnya di bagian QA. Jadi bagi teman-teman yang di sini, yang mungkin ke depan masih bingung ya, susah nggak sih jadi programmer sekarang, atau susah nggak sih jadi orang yang ahli dalam dunia IT sekarang? Ya jawabannya bisa susah, bisa enggak ya, tergantung tadi ya, kalian sendiri, apakah prepare dengan baik atau tidak. Dan kalian juga harus bisa menguasai teknologi yang paling update ya, contohnya artificial intelligence ini, ya kan. Tentunya semua ini akan diajarkan di juara coding ya, untuk automation, khususnya software quality assurance dan automation. Oke, itu mungkin bagi teman-teman mungkin ada yang menarik lagi nih, ada beberapa informasi dari teman saya juga ini, Mas Bima. Di sini ada Mas Bima mungkin. Iya, baik Pak Dewa. Oke, mungkin ada beberapa pesan Mas Bima ya yang ingin disampaikan teman-teman. Mungkin penasaran nih, ada yang pengen mungkin belajar juga untuk sebagai SQA di juara coding, mungkin Mas Bima boleh untuk mengabarkan informasi, banyak informasi yang katanya cukup menarik ya istilahnya Mas Bima ya. Oke, betul sekali nih Pak Dewa. Oke, silakan Mas Sebentar Bima. Pak Dewa ya, aku izin untuk share screen nih. Oke, silakan. Ya, jadi tentunya di juara coding bisa ya banyak diajarkan untuk hal-hal seperti itu ya. Dan ini Mas Bima sedang ingin menjelaskan sesuatu dan ini pasti akan menarik banget buat teman-teman semua. Oke, thank you. Silakan Mas Bima. Oke. Halo teman-teman semua, selamat malam. Mungkin aku mulai dari awalnya dulu ya, perkenalan untuk aku sendiri.
Kenalkan teman-teman, nama aku Bima Aji, aku selaku Technical Recruiter dari PT Dana Mas Insan Kreasi Andalan dan Bootcamp Juara Coding nih tentunya. Gitu. Nah, untuk Bootcamp Juara Coding sendiri merupakan program siap kerja yang dibentuk oleh PT Dika ya. Dan dia ini juga sudah berjalan dari tahun 2019 pada saat COVID tuh. Gitu, dan sampai sekarang. Oke. Nah, untuk kita nih udah kelasnya itu kita sudah bukanya itu sudah 27 batch nih teman-teman. Nah, sudah 27 batch itu diantara lain ada UI UX designer, terusnya ada JavaScript full stack, ada Java backend menggunakan Spring Boot, ada data scientist menggunakan Python, juga ada software quality assurance gitu ya, yang secara automation dan robotic processing automation juga. Seperti itu. Nah, untuk penyerapan kita di market ataupun di pasar ya, di tenaga kerja, di industri, itu sudah 80% nih dari lulusan bootcamp, gitu yang sudah bekerja. Dan kita sudah menghasilkan dari tahun 2019 sampai sekarang tuh lulusannya sudah 500 siswa kurang lebihnya seperti itu. Dan masih bertambah, terus bertambah nih, gitu sih teman-teman. Nah, salah satu nih keunggulan dari Juara Coding nih ada beberapa ya teman-teman yang membedakan dari mungkin dari bootcamp-bootcamp yang lainnya nih yang mungkin teman-teman sudah tahu ya gitu ya. Ini diantara lain tuh ada trainernya bersertifikat BNSP gitu. Jadi memang trainer kita sudah teruji semua gitu ya dari BNSP-nya dan dari segi pengalamannya. Dan juga nanti akan ada yang namanya Learning Management System gitu atau LMS. Nah, LMS ini berupa sebuah website nih yang nanti akan teman-teman gunakan selama pelatihan. Dan setelah pelatihan pun teman-teman bisa akses kembali gitu ya. Jadi nggak hanya saat pelatihan, after pelatihan pun teman-teman masih bisa akses tuh untuk melihat kembali nih materi-materi yang mungkin nanti lupa gitu ya, nanti bisa digunakan kembali di LMS tersebut. Nah, itu berisikan seperti absensi, terusnya ada modul setiap hari yang akan diajarkan oleh trainer, terusnya akan ada kuis juga nih. Nah, kuis ini untuk melihat perkembangan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin kurang nilainya, gitu ya. Nah, nanti itu bisa tuh dibantu sama pihak trainernya. Biasanya pihak trainer akan langsung menghubungi sih kalau misalnya dari teman-temannya ini dari nilai kuisnya nih mengalami kekurangan terus nih, kayak gitu. Karena kan pihak trainer pun akan melihat terus perkembangan dari teman-teman semua, gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak bakal tertinggal dah sama teman-teman yang lainnya, seperti itu ya teman-teman. Dan juga di sini ada silabusnya juga yang sudah terpadu, terus studi kasus, kita juga akan ada studi kasusnya, ada portfolio project, terusnya ada on job training juga ada focus group discussion, ada live codingnya juga, dapat sertifikat sama job connector. Nah, biasanya yang job connector ini itu yang sering banget diincar oleh para fresh graduate kayak gitu, karena kan mereka ini masih bingung nih after lulus dari perkuliahan, biasanya dia bingung pengen karena mereka ini nggak ada technical skill yang mumpuni, terusnya belum ada project-project yang mereka dalamin, makanya biasanya mereka tuh mencari dari bootcamp-bootcamp pelatihan yang mungkin lebih terjangkau harganya gitu. Nah, kita pun memberikan benefit yang paling oke yaitu job connector sini. Job connector dalam artian ini dia itu diberikan kesempatan interview ke klien-klien kita gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman ini nggak langsung tiba-tiba langsung dapat kerja gitu ya, tapi teman-teman melalui proses-proses yang sudah ditentukan oleh pihak klien gitu. Tapi kita memberikan sebuah wadah ataupun fasilitas ke teman-teman untuk diberi kesempatan interview di klien-klien kita gitu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa nih teman-teman dari trainer-trainer kita. Nah, di sini ada Mas Koswara, terusnya ada Pak Paul dan Mas Yanwar nih. Nah, untuk kelasnya nanti teman-teman, ini kita adakan selama 8 minggu teman-teman. Untuk harinya dari hari Senin sampai hari Jumat,
Untuk jamnya kita ambil di jam malam, di jam 19.00 sampai 21.30 teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti ada proyek-proyekan yang mungkin itu agak memakan waktu, biasanya bisa melebihi dari 21.30 teman-teman. Nanti bisa dikoordinasi sama trenernya sih, biasanya akan diinfokan melalui grup. Seperti itu ya teman-teman. Gitu. Dan ini selama 8 minggu ini dibagi jadi 2 ya teman-teman, gitu ya. 6 minggu ini full kelas gitu ya, baik itu praktikumnya, teori dan sebagainya. Dan juga ada proyek-proyek ya, baik itu proyek mandiri ataupun proyek tim gitu. Nah, selanjutnya nanti akan ada namanya final project. Itu final projectnya ini itu selama 2 minggu, dan ini pastinya dalam final project ini teman-teman mengerjakan sendiri ya teman-teman, nggak sama tim gitu ya teman-teman. Nah, untuk kelasnya sekarang kita lagi bukanya ini di software quality assurance dan robotic processing automation. Nah, bagi teman-teman yang mungkin udah capek nge-coding atau pengen switch karir nih dari yang software quality assurance secara manual pengen ke automation, ini mungkin salah satu cara lah, ataupun salah satu buat teman-teman nih, jawaban teman-teman dari pertanyaan mungkin bisa berlari ke software quality assurance di kelas Jora Coding nih untuk mengikuti kelasnya. Kalau yang mungkin sudah capek ngoding ya teman-teman ya, karena kan kalau software quality assurance sendiri untuk codingannya ini nggak terlalu kompleks, sekompleks developer gitu teman-teman. Dan dia pun walaupun nanti ini kita ajarkan secara automation, tapi nanti pas di lapangannya pun teman-teman juga pasti akan secara manual juga. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi otomatis kalau teman-teman belajar automation ya otomatis teman-teman juga akan belajar manualnya juga gitu ya teman-teman. Tapi memang kita lebih terfokusnya ini ke arah automationnya, dan kita juga ngasih materi yang baru juga di sistem robotik nih gitu ya. Walaupun di beberapa perusahaan ini masih berlomba-lomba ya teman-teman untuk mengembangkan software robotik ini, karena kan memang dari perkembangan zaman juga gitu ya, dan teknologi semakin pesat. Nah, sistem robotik ini yang paling dicari sama perusahaan karena lebih ekonomis, terusnya lebih cepat juga dan lebih efisien gitu dalam penggunaannya teman-teman. Gitu. Makanya kita ajarkan juga nih untuk sistem robotiknya ini gitu. Nah, untuk harganya sendiri nih teman-teman, kita memang buka harganya itu di harga 5 jutaan aja nih teman-teman. Nah, antara lain nih teman-teman, untuk harga-harganya ya teman-teman ya, kita kasih di 3 metode payment gitu ya. Yang pertama ini ada yang namanya cash tunai. Nah, untuk cash tunai ini kita kasih harganya dari harga 5,9 juta gitu ya teman-teman. Itu bisa didiskon sebesar 900.000 apabila nanti teman-teman mengikuti webinar ini ataupun nanti melalui promo sosial media. Itu teman-teman. Nah, itu jadinya hanya membayarkan di harga 5 juta saja. Nah, apabila teman-teman mungkin belum bisa untuk yang tunai gitu ya, kita kasih alternatif lagi yang namanya cash bertahap. Nah, cash bertahap ini dia itu cash cicilan sebanyak 3 kali. Dengan cicilan awalnya itu di angka 2 juta rupiah gitu. Nah, nanti teman-teman bisa kalkulasiin tuh untuk cicilan kedua dan ketiganya. Misal cicilan keduanya 2 juta gitu ya, dan cicilan ketiganya 1,3. Karena yang membedakan cash tunai dan cash bertahap ini itu di diskonnya gitu ya teman-teman. Kalau nanti yang cash tunai ini di diskon 900.000 dan cash bertahap ini 600.000 teman-teman. Gitu sih ya teman-teman ya. Dan selanjutnya apabila teman-teman mungkin masih berpikir, aduh terlalu mahal Kak kalau misalnya di awalnya 2 juta, kita kasih alternatif lagi gitu ya, namanya Dana Cita gitu. Nah, Dana Cita ini ada beberapa tenor untuk pelunasannya dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai 12 bulan. Nah, yang biasa sering diambil itu yang 12 bulan nih teman-teman. Kenapa? Karena memang angsurannya lebih murah teman-teman. Dan dia Dana Cita ini tanpa bunga ya teman-teman, beda sama paylater pada umumnya gitu kan, karena memang Dana Cita ini dikhususkan untuk dunia pendidikan aja, untuk pengajuan pinjamannya gitu. Nah, untuk Dana Cita sendiri di open harganya itu di harga 7.199.000
Itu nanti dapat diskonnya sebesar 500.000 nih teman-teman. Jadi kisaran harganya di angka 6.699.000 aja. Dengan angsurannya per bulan itu di angka 558.000 gitu teman-teman, dicicil selama 1 tahun atau 12 bulan teman-teman. Nah, udah dari fasilitas nih dan metode paymentnya mungkin aku bisa info juga. Nih, yang membedakan juga nih dari Joro Coding sama bootcamp yang lainnya gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga di awal. Nah, ini untuk beberapa klien-klien kita nih teman-teman. Ada beberapa klien-klien kita gitu ya dari bidang teknologi, perbankan, fintech, finance, terusnya ada IT konsultan juga, ada dari telekomunikasi gitu ya. Itu dan masih banyak sih yang lainnya. Ini hanya beberapa saja sih ya teman-teman untuk dari klien-klien kita gitu ya teman-teman. Nah, terusnya kita juga akan ini nih teman-teman, ada portofolio, contoh portofolio yang nanti akan teman-teman buat juga. Itu dari kelas bootcamp Joro Coding. Nah, ini salah satu contoh portofolio dari SQA ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu ini ya lulusan dari bootcamp Joro Coding yang sekarang bekerja di PT Dika nih sebagai supervisor dari programmer nih. Gitu. Ini dia lulusan dari batch 1 nih, Java full stack dia. Nah, ini juga ada namanya Mbak Rere, dia itu lulusan dari software itu Esurex batch 3. Nah, sekarang bekerjanya di PT Bank Mandiri Tbk nih. Nah, itu aja sih teman-teman kalau dari aku infonya. Mungkin kalau dari teman-teman yang mungkin berminat terusnya pengen tanya-tanya dulu nih terkait bootcamp Joro Coding yang lebih detail, mungkin bisa hubungi dari admin dari Joro Coding ataupun dari aku sendiri gitu ya, ataupun dari rekruter-rekruter lainnya seperti Mas Olaf atau Mbak Talia atau Mbak Nisrina gitu ya, atau mungkin bisa chat Jasmine gitu ya. Itu nanti bisa teman-teman hubungi saja kalau misalnya teman-teman berminat dan memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait bootcamp Joro Coding-nya nih gitu teman-teman. Mungkin dari aku sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman ya. Oke, thank you Mas Bima. Ya, sama-sama Pak Dewa. Oke, thank you Mas Bima. Mungkin teman-teman tadi ya, kalau yang berminat untuk belajar menjadi seorang SQA, jangan ragu-ragu lagi karena memang di Joro Coding memang cukup lengkap ya, baik dari mata pelajarannya, silabusnya maupun fasilitasnya pun sangat lengkap. Juga ada penyaluran kerjanya juga untuk sebagai job connector-nya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai masalah artificial intelligence, masalah SQRTA maupun yang lainnya, bisa di kolom chat ya. Nanti akan kita coba jawab. Kita beri waktu 3 menit untuk kalau teman-teman ingin bertanya, mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum kami tutup acara artificial intelligence, tools artificial intelligence dengan SQA ini ya istilahnya ya, seperti itu. Oke teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke Mas, tadi ada Mas Alif. Mas Alif masih di situ? Masih Pak. Oke, gimana tadi Mas Alif setelah melihat tools-nya tadi istilahnya? Wah menarik banget sih Pak. Saya juga baru tahu tuh ada yang tadi tuh. Yang tinggal prompting doang. Nah, semakin canggih aja ya Mas Alif ya. Kedepannya Pak. semakin canggih aja dan Sat banget sih. kalau kita nggak up to date banget, ini bisa bahaya ya karena kita bisa tertinggal sama teman-teman yang lain ya istilahnya ya.
Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, mungkin kita akan akhiri dari acara webinar Juara Coding ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah ikut bergabung. Pak Dewa, Ya, silakan. ini tadi saya masih mengetik tapi agak lama sih. Ini pertanyaan lewat sini aja nggak apa-apa? Oh, silakan. Boleh. Ya, jadi pertanyaannya mengenai yang tadi si AI. Tadi kan yang udah didemokan itu kalau nggak salah tes rigor ya untuk tools-nya atau aplikasinya ya. Iya, benar sekali. Kira-kira ada nggak sih Pak aplikasi lain yang sejenis tes rigor gitu yang kita bisa pakai buat automation UI ataupun load test? Kurang lebih gitu sih Pak. Thank you. Oke. Thank you. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi ada nggak sih tools-tools yang lain selain tes rigor tadi ya? Sebetulnya banyak ya, meskipun beberapa tentunya ada yang berbayar ya. Yang kita tunjukin tuh yang pasti bisa dicoba langsung oleh kalian, yang ada versi gratisnya gitu kan. Tapi kayak kita contoh sendiri kayak di Katalon sendiri, saat ini sudah diintegrasikan dengan beberapa plugins yang bisa menggunakan artificial intelligence ya. Baik dari segi scriptingnya maupun pengetesannya, dan itu sudah banyak banget di Katalon yang ibaratnya yang mungkin kita tahu sendiri ya, Katalon itu yang paling cukup populer untuk melakukan tes automation ya. Begitu juga dengan RPA ya, Robotic Processing Automation kayak UiPath dan lain-lainnya juga sudah mulai banyak yang mengintegrasikan dengan namanya artificial intelligence. Apalagi kita tahu sendiri ya, sekarang sedang zamannya generatif AI untuk apa namanya? Untuk pengodingannya segala sekarang gitu ya, itu bisa dibantu juga dengan menggunakan tadi ya, kita tahu di OpenAI itu ada Codex ya, itu bisa diintegrasikan juga ke dalam scripting kalian juga. Jadi toolsnya banyak banget ya, nggak mungkin kita sebutin satu persatu, tetapi kalau kita cari di biasanya di futuretools.io gitu istilahnya, itu banyak banget yang untuk testing artificial intelligence yang menggunakan testing yang menggunakan artificial intelligence itu sudah sedang trending sekarang, jadi banyak banget ya. Tidak mesti harus pakai tes rigor, tapi kebetulan tes rigor ini cukup menarik. Kenapa? Karena tadi ya pengetesannya tidak dilakukan di komputer kita, jadi tidak terbatas oleh spek dari komputer yang kalian yang terbatas. Itu yang paling menarik di tes rigor tadi istilahnya. Tapi terus yang lainnya ada nggak? Banyak. Kita bisa cari beberapa ya. Di Katalon pun sudah ada beberapa plugins yang mensupport untuk di artificial intelligence-nya. Contohnya dia bisa visual reconnection misalnya gitu ya, untuk melihat apakah benar teksnya atau tidak gitu, itu juga bisa juga di Katalon ya, seperti itu ya. Oke, mungkin apakah cukup menjawab atau mungkin ada pertanyaan lain? Cukup Pak, cukup. Oke. Mungkin yang lain silakan, mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan. Ingin bertanya silakan. Jadi menarik ya sekarang ya. Silakan gimana? Ya, halo. Silakan kalau mau bertanya langsung aja, bisa open mic guys, silakan ya. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi, mungkin ada teman-teman yang masih berpikir pertanyaan. Dan oke, kalau tidak ada mungkin kita akan tutup. Oke, Mas Kris, boleh silakan. Kalau ada pertanyaan lainnya boleh ke RTO langsung atau ke Jasmine ya. Bisa langsung dikontak ke Jasmine atau ke RTO langsung kalau ada pertanyaan apapun ya, silakan. Kami tunggu di kelas Juara Coding berikutnya. Thank you. Oke, teman-teman, minta kesediaannya juga untuk mengisi feedback yang sudah di-share oleh kakak admin di kolom chat. Oke, kita akan masuk ke sesi terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan, untuk teman-teman boleh dibuka dulu kameranya. Kita mau foto bersama nih. Oke, masih ada yang belum dibuka nih kameranya. Oke, kelihatannya udah hampir sebagian semua udah buka kamera. Kakak admin boleh bantu untuk foto bersamanya ya.
Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk Pak Dewa dan Thank juga you. teman-teman yang sudah hadir di webinar pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari webinar pada hari ini itu bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, saya Christian dan juga mewakili dari Kak Prisil, pamit undur diri dan sampai bertemu di event Juara Coding selanjutnya. Dadah! Thank you. Thank you semuanya.